Kenapa kok semua kita tidak ikut melakukan, kok kemudian Adam jatuh, kita jatuh? Karena ada hubungan darah. Rapture itu tanggal 23 September 2025. Bagaimana sih Pak membaca dengan tidak dewasa? Saudara comot ayat. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua. Program yang fasilitasi iman kita dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kes sebagai host dan di sini sudah hadir Pendeta Dr. Henry Ongkowijoyo, dosen perjanjian baru dari STT Reform Injil Internasional, yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Halo Pak Henry, kembali lagi. Boleh menjawab beberapa pertanyaan yang dikirimkan, misalnya mengenai validitas Alkitab, kemudian rapture, ada juga tentang in Adam sama in Christ, dan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke, banyak berkenaan dengan perjanjian baru ya. Iya. Yang pertama Pak, saya ingin bertanya khususnya untuk episode soal kevalitan Alkitab. Kalau begitu meyakinkan bukti-buktinya pada zaman itu, mengapa agama Yudaisme sampai hari ini tidak mengakui Yesus? Oke. Apakah kita bisa bilang itu cuma karena sebagian kecil yang tidak mau percaya meskipun buktinya ada dan bisa kita abaikan? Oke, ya kalau mau dikatakan sampai sekarang memang sebagian besar ya, mayoritas orang Yahudi ya, tidak percaya Yesus adalah Mesias dan mereka masih menantikan Mesias sampai sekarang. Ini sepertinya merujuk kepada fokus lecture yang terakhir ya, yang kita bawakan mengenai kesejarahan kebangkitan. Ya menariknya yang saya mau katakan adalah ini pertanyaan yang tidak baru, ini pertanyaan yang sudah cukup lama gitu. Dan yang menarik, kalau saya boleh mengatakan, at least salah satu yang paling pertama berusaha menjawabnya bahkan penulis Alkitab, ya dalam hal ini ada Lukas. Ya, jadi kalau kita membaca di dalam Injil Lukas, ya menarik sekali Lukas sengaja menempatkan penolakan di Nazaret yang Yesus ditolak di Nazaret itu sebagai cerita pembuka pada waktu Yesus memulai pelayanannya. Ya, jadi nggak memulai dengan misalnya Yesus mengusir setan atau yang lain gitu, tapi memulai dengan cerita-cerita itu, which is sesuatu hal yang masuk akal ya, karena kan Lukas menulis kepada Theophilus gitu ya, yang bisa, ini pertanyaan yang sangat-sangat wajar kalau memang Yesus Mesias orang Yahudi, lah kok orang Yahudinya sendiri itu menolak. Gitu ya. Nah, yang menarik pada waktu kita mempelajari Injil Lukas, Lukas menjawabnya bagi kita ya. Lukas mengatakan, ya itu sebetulnya kalau saya boleh memparafrasekan ya, tentunya nggak ada kalimat seperti ini dalam Injil Lukas. Tapi kalau saya boleh memparafrasekan, jawaban Lukas adalah, ya itu menunjukkan Yesus adalah Mesias. Ya kan dalam perjanjian lama gitu ya, khususnya Yesaya mengatakan Mesias itu akan ditolak oleh bangsanya sendiri. Ya, jadi kalau saya boleh mengajak kita melihat sama-sama ya dari Yesaya pasal yang ke-53, ayat yang pertamanya pun langsung mengatakan kepada kita, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Ya, dengan kata lain Yesaya mengatakan ini gak bakalan ada yang percaya loh. Dan bahkan kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya di dalam Yesaya pasal 53, ya kita akan menemukan ayat yang ketiga, misalnya ia dihina, dihindari orang, Mesias itu ya, seorang yang penuh kesengsaraan, yang menghina siapa, yang menghindari dia siapa? Ya kita. Ya, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ya, jadi justru ya kalau Yesus tidak mengalami penolakan ya, waduh ini betulan Mesias atau ya saya yang salah nih. Nah ini juga yang lebih penting perlu diperhatikan, tidak berhenti sampai di sini. Ya karena kalau kita berhenti sampai di sini itu berarti yang ditolak oleh Israel juru selamat nih. Enggak. Ya, nah bolehkah untuk kali ini minta Vikaris Kias membacakan ya dari Yesaya pasal 49 ayat yang ke-6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Nah, gitu. Ayat ini ya membuat menjadi Mesias itu nggak bisa sembarang orang mengaku. Ya karena kalau sekedar Mesias itu ditolak oleh bangsa Yahudi, ya apakah semua orang yang ditolak itu Mesias? Tapi yang menarik adalah Mesias ini ditolak oleh bangsanya sendiri tetapi menjadi terang bagi bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi. Wah gitu ya. Ya sehingga begitu kita mengaitkan Yesaya 53 dengan Yesaya 49, sejauh saya bisa mengatakan jawabannya cuma satu loh.
Ya, siapa ya yang ditolak oleh bangsa Israel dan kemudian menjadi terang bagi segala bangsa yang kemudian kelahirannya dirayakan oleh berbagai bangsa, kematiannya kita dirayakan oleh berbagai bangsa, yang the one and only ya Tuhan kita Kristus. Ya, sehingga itu kenapa di dalam Injil Lukas kita melihat satu sisi Lukas menunjukkan Yesus ditolak, tapi juga dalam Kisah Para Rasul kita melihat Lukas menunjukkan menariknya Yesus yang ditolak oleh bangsanya sendiri itu diterima oleh bangsa-bangsa lain. Ya, sehingga justru itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, sehingga itu jawaban yang pertama. Ya, karena memang Perjanjian Lama sudah mengatakan bahwa Mesias itu akan ditolak oleh bangsanya sendiri dan tetapi kemudian menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Tapi juga di sisi yang kedua ya, kita berkali-kali mengatakan di dalam teologi reform pada waktu kita kembali kepada firman, kedaulatan Allah tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Nah, dari sisi manusia kita melihat Yohanes pasal ke-12 ya, itu memberikan jawaban yang paling eksplisit. Ya, karena memang mereka mengeraskan hati, mereka degil. Begitu mereka tahu bahwa Yesus membangkitkan Lazarus, bukannya mereka sadar, ya tapi malah mereka memutuskan tidak bisa, ini harus mati. Ya, sama seperti di dalam Injil Sinoptik ya, begitu mereka melihat Yesus melakukan mujizat, bukannya mereka percaya, mereka mengatakan ini Beelzebul ini. Ya, sehingga Injil mengatakan mereka itu mengeraskan hati mereka degil. Ya, mereka melihat tetapi tidak melihat, mendengar tetapi tidak mendengar, begitu ya. Nah, sekaligus juga Yohanes pasal ke-12 mengatakan sisanya yang lain, mereka tidak berani mengambil keputusan karena lebih hormat kepada manusia daripada kepada Tuhan. Lebih takut itu dikucilkan. Ya, sehingga contohnya adalah seperti yang kita lihat juga dalam Yohanes pasal ke-9 ya. Orang tua yang anaknya buta sejak lahir kemudian dicelikkan oleh Kristus. Bukannya dia kemudian percaya Yesus ya, tapi ketika ditanya oleh pemuka agama ya mereka mengatakan, ya yang kami tahu dia buta. Bagaimana dia itu kok bisa celik ya? Tanya sendiri. Ya karena mereka takut dikucilkan. Ya, sehingga secara manusia kita melihat dua hal ini. Yang pertama adalah orang-orang yang mengeraskan hati. Yang kedua adalah karena orang-orang yang takut penolakan dari manusia. Dan itu terjadi sampai sekarang di antara orang Yahudi. Meskipun ya kita boleh berharap karena setidaknya ada indikasi ya di dalam surat Roma ya bahwa satu hari nanti ya orang Israel akan ya at least dalam jumlah cukup banyak percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Dari pertanyaan ini kan seolah-olah kalau benar Alkitab valid, maka orang yang membaca pasti percaya begitu. Kesannya begitu. Ya. Padahal ada aspek lain. Justru tadi ya, ada aspek lain dan aspek lain itu Alkitab sudah mengatakan. Yesaya khususnya ya. Yesaya sudah tahu bahwa ketika dia akan melayani, ya maka dia akan ditolak oleh bangsanya sendiri. Itu Tuhan mengatakan kepada Yesaya. Ya, sehingga Yesus sendiri mengatakan gak ada nabi dihormati di rumahnya sendiri. Gitu ya. Jadi di sini kita kalau kita boleh masuk ke ranah sistematika, itu sekali lagi salah satu bukti bahwa ya predestinasi itu nyata. Ya, tidak semua orang yang mendengar firman kemudian percaya. Jika kalau kita percaya bukan karena kita lebih baik ya, tetapi karena ya kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, ya Tuhan memilih kita, sama sekali bukan karena jasa baik kita. Nah, itu kalau kita mau tarik lebih lanjut ke ranah sistematika. Ada yang menubuatkan rapture itu tanggal 23 September 2025. Oke. Tapi gagal. Pertanyaannya, aliran apakah ini? Lalu apa pendapat GRI? Pada akhir zaman bunyi sangkakala terakhir dibunyikan, apakah langit dan bumi dihancurkan, di bumi hanguskan dan hilang lenyap? Seperti dalam 2 Petrus 3 ayat 10. Lalu Wahyu 21 ayat 2, kota Yerusalem baru turun dari surga, dari Allah. Nah, mengapa turun ke bumi? Bukankah sudah hilang lenyap? Atau itu langit dan bumi yang baru? Oke, baik ya, terima kasih. Ada dua pertanyaan ya. Pertama berkenaan dengan nubuat kedatangan Yesus, yang kedua berkenaan dengan langit dan bumi yang baru. Ya, kalau pertanyaannya tadi yang pertama itu aliran apa ya? Ya kalau saya boleh mengatakan ya aliran yang terlalu berani ya. Kemudian entah dia tidak baik-baik membaca Alkitab atau sengaja tidak mau tahu apa yang Alkitab katakan. Ya karena kalau kita, ini Vikaris Kias ya, kalau kita coba melihat dari Markus pasal ke-13 ayat yang ke-32 ya, kalau boleh Vikaris Kias bacakan juga untuk kita gitu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Ya,
Ya, jadi tentang hari atau saat itu, dan ini berbicara mengenai kedatangan kedua ya, karena kan kalau kita lihat baca judulnya juga sudah sangat jelas. Ya, Yesus mengatakan tidak seorang pun yang tahu, malaikat di surga juga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Ya, tapi yang menarik ya, sebetulnya ini fenomenanya sudah sangat lama ya. Saya bahkan tidak tahu siapa yang pertama kali menubuatkan, yang pasti adalah selalu salah begitu kan. Saya ingat ya, sekian belas tahun yang lalu ya, itu pendeta Stephen Tong juga pernah menemukan hal yang sama. Tapi yang menarik ya, ketika kemudian Pak Tong nanya, "Loh, kamu nggak tahu ayat ini ya?" Ya ternyata menariknya orangnya tahu. Tapi dia menjawab apa? "Loh, saya bukannya nggak tahu ayat ini. Saya tahu. Ya tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat nggak tahu, anak pun tidak. Tapi justru karena anak pun tidak, sekarang Bapak kasih tahu saya langsung." Gitu ya. Ini percaya dirinya, overdosisnya luar biasa gitu ya. Dan salah. Ya sih guys, dari dalam hal ini ya kita harus belajar dari Tuhan kita. Jadi kalau tadi kita membaca ya, dikatakan anak pun tidak tahu. Waduh, apakah berarti Yesus itu bukan sungguh-sungguh Allah? Nah sekali lagi, ya ini kita mesti mengerti di dalam kerangka sejarah penebusan, Yesus yang menjadi manusia sungguh-sungguh mengosongkan diri, ya sehingga tidak memakai kuasa keilahiannya. Ya sehingga kalau kita heran, Yesus kok bisa nggak tahu gitu ya. Harusnya kita juga heran, Yesus kok bisa mati? Ya karena dia sudah menjadi manusia. Ya, tapi yang bisa kita pelajari di sini adalah Yesus, kalau boleh pakai bahasa hari ini, ya nggak kepo loh. Kalau Yesus mau tahu bisa nggak? Ya bisa lah. Ya sama seperti kalau Yesus mengatakan siapa berkuasa mengambil nyawaku kalau dia tidak menyerahkannya. Ya bisa juga. Cuma justru di sini kita melihat Yesus menjadi pelajaran bagi kita. Karena ketika Yesus berbicara mengenai kedatangan kedua, aplikasinya adalah kita mesti awas. Kita mesti berjaga-jaga. Tidak perlu kita penasaran. Dan Yesus ketika dia mengatakan anak pun tidak tahu, bukan dia mau menunjukkan saya ini bukan Allah gitu ya. Tetapi dia memberikan teladan, saya pun juga nggak cari tahu kok. Yang penting kamu berwaspada. Ya, gejalanya, tanda-tandanya sudah saya berikan. Peringatannya pun sudah saya itu berikan. Kamu berjaga-jaga. Nah ini Vikarskia satu hal yang sangat-sangat menyusahkan saya ya. Karena kalau kita kembali kepada eschatological discourse ya, Yesus berbicara mengenai akhir zaman, Yesus itu memberikan kepada kita satu peringatan. Ya, hati-hati dengan Mesias palsu ini, ya, yang pasti akan datang sebelum akhir zaman. Dan yang menarik ya, Yesus memberikan satu ciri dari Mesias palsu. Apa itu? Ya, apa ciri dari Mesias palsu? Dia bisa melakukan mujizat. Betul ya? Gitu ya, hati-hatilah. Ya, jangan langsung percaya. Ya, tapi yang menarik hari ini adalah ketika kita melihat hamba Tuhan melakukan mujizat, kita hati-hati atau langsung percaya. Ya, saya pada waktu mengingat hal ini ya, saya bisa membayangkan Yesus ketika berkata kepada para murid, hati-hati dengan ragi orang Farisi. Dan mereka kemudian berbicara, jangan-jangan dia mengatakan ini karena kita tidak punya roti gitu ya. Padahal kan baru 5 roti 2 ikan, ya kasih makan 5.000 orang, baru juga kemudian roti juga ya, yang kemudian sisa 7 bakul gitu ya. Mereka tetap tidak ngerti loh. Ya, sehingga bayangkan Yesus mengatakan hati-hati dengan Mesias. Ya, jangan mudah tertipu dengan orang yang melakukan mujizat. Hari ini ya ketika ada hamba Tuhan melakukan mujizat, wah ya ini luar biasa ini. Nah sekali lagi ya, saya tidak bermaksud mengatakan semua hamba Tuhan yang melakukan mujizat berarti nabi palsu. Ya tidak. Tetapi yang menyusahkan adalah betapa kita tidak aware-nya, termasuk kalau saya boleh mengatakan juga orang-orang yang kena. Ya karena tadi ya yang menjadi masalah daripada yang mengatakan Yesus akan datang sekian, itu ada yang percaya loh. Dan yang percaya itu kemudian juga menjual segala miliknya loh. Betul ya? Ya termasuk kalau kita barusan dengar, kalau saya tidak salah ada yang mengatakan Bahtera Nuh lah. Ya dia akan membangun Bahtera Nuh, kemudian orang sumbang kepada dia dibelikan apa itu mobil ya kalau nggak salah gitu ya. Nggak jadi, Tuhan mengatakan karena banyak orang yang sadar batal, tapi uangnya sudah terlanjur dipakai. Ya ini itu kenapa sekali lagi saya sungguh-sungguh rindu ya, kekristenan mesti lebih dewasa. Dewasa bukan berarti kemudian kita serta-merta, oh hamba Tuhan itu bisa melakukan mujizat, pasti itu palsu. Cuman ya uji, jangan langsung percaya. Ya karena Yesus sendiri itu yang memberikan peringatan kepada kita, dan Yesus sendiri konsisten. Dia tidak kepo, dia tidak penasaran begitu ya, dia berjaga-jaga. Itu kenapa di Taman Getsemani ya, dia berjaga-jaga sementara para muridnya gagal. Ya ini berkenaan dengan yang rapture ya, saya berharap ya dari semua yang menyaksikan Fokus episode ini, saya beneran gak tahu mau ngomong apa lagi kalau ada di antara saudara yang masih percaya dan kemudian apalagi sampai menjual harta dan seterusnya karena ya Yesus toh akan segera datang.
Nah sekarang yang kedua, mengenai tadi langit dan bumi yang baru. Ya seperti yang pernah kita bahas juga di beberapa kesempatan sebelumnya ya. Segala gambaran mengenai masa depan surga dan neraka tidak untuk ditafsirkan seharafiah mungkin. Karena kita pasti bingung, tetapi ya gambaran-gambaran itu sebetulnya memberikan satu pewahyuan ya akan situasi apa yang kita hadapi. Ya betul sih, karena tadi dikatakan langit buminya sudah hancur, Yerusalemnya turun kemana nih? Gitu ya. Langit buminya sudah hancur, terus Yerusalemnya turun kemana? Nah itu kalau saya boleh kasih perbandingan ya, bukankah Yesus yang mengatakan bahwa neraka itu begitu gelap sampai ada kertak gigi? Ya Yesus yang sama juga mengatakan apinya tidak padam. Gimana caranya? Ya api tidak padam kemudian gelap sampai menimbulkan kertak gigi. Ya semakin kita pikirkan ya semakin kita tidak mengerti, karena bukan untuk itu. Ya tetapi kita mempunyai gambaran seseram apa ya, seserius apa itu yang namanya neraka. Ya sampai kegelapan yang seperti itu ya, gelap-lap. Ya tapi juga sisi yang lain panasnya seperti itu ya, menderitanya seperti itu. Nah ini yang pernah kita singgung di dalam beberapa fokus sebelumnya ya. Ini beda sekali dengan hari ini orang yang mengatakan saya pernah ke neraka, saya pernah ke surga. Apa yang mereka katakan itu sangat mudah dibayangkan. Ada malaikat nyambuk-nyambuk lah. Begitu ya, ada Yesus minum teh lah di surga. Kita bisa bayangkan, tetapi sebetulnya tidak memberikan kepada kita gambaran keagungan surga atau kengerian neraka. Ini beda dengan Alkitab. Ya kalau kita renungkan gambaran Alkitab, wih neraka ngeri ya. Kita renungkan gambaran surga gitu ya. Surga itu agung. Ya karena lantainya emas. Dan sekali lagi jangan dimengerti harafiah. Lo kan licin. Ya terus temboknya dari batu ini batu itu. Lo kok tajam gitu ya. Bukan tuh itu. Tetapi kita punya gambaran luar biasa ya. Lantainya aja begini ya. Temboknya aja begitu gitu ya. Agungnya bagaimana? Nah kembali kepada pertanyaan tadi ya. Ketika Alkitab mengatakan langit bumi itu akan hancur. Bukan berarti kemudian lenyap. Sehingga kemudian Yerusalem turun. Juga jangan dibayangkan ada kota turun ya. Karena dulu saya membayangkan seperti itu. Gitu ya. Kota turun pelan-pelan gitu ya. Terus turun di mana gitu ya. Ya sehingga enggak dibayangkan seperti itu ya. Yang dimaksudkan adalah yang pertama dengan lenyapnya langit dan bumi. Orang berdosa tidak bisa sembunyi. Mau sembunyi di mana? Yesus mengatakan ya mereka akan cari gua-gua batu gitu ya. Yang tidak ada, semua lenyap. Tidak ada yang menghalangi kita dari tatapan atau penghakiman Tuhan. Tidak ada tempat sembunyi. Itu yang pertama. Tapi yang kedua ya, menunjukkan kebaruan dari ciptaan yang baru, dari langit dan bumi yang baru, dari Yerusalem yang baru, tanpa harus berarti tidak ada kaitan sama sekali dengan yang sebelumnya. Sehingga saya ingat di salah satu fokus ya, sederhananya kalau kita mau mengerti paling mudahnya adalah membandingkan dengan ketika kita meninggal. Ya kita mengatakan nanti kita akan mendapatkan tubuh yang baru, tapi bukan tubuh yang baru itu kita yang berbeda. Ya kita yang sama, ya Vicaris Kias, saya adalah saya, tetapi ya baru. Gitu ya, kita akan mendapatkan tubuh yang mulia, yang sangat berbeda dengan tubuh kita hari ini, akan mulia, akan kuat, ya akan bersifat rohania, bisa taat kepada Tuhan gitu ya, akan tidak bisa binasa. Cuman ya kita. Ya bukan nanti Hendri yang hasil cloning yang tidak mengenal Hendri yang sekarang. Tidak, ya saya, Vicaris Kias. Nah kira-kira gambarannya seperti itu. Baru total tetapi tidak berarti kemudian ganti. Ya, atau tidak mempunyai kontinuitas dengan yang sebelumnya. Harap ini bisa menjawab bagi yang bertanya ya. Roma 5 ayat 18-19. Perbandingan sama seperti dan demikian pula. Tapi menurut yang bertanya ini tidak apple to apple. Kata semua in Adam itu menunjuk semua orang tanpa kecuali. Sedangkan kata semua in Christ itu menunjuk segelintir umat pilihan. Kedua kata semua itu tidak ditafsirkan fair atau seimbang. Kalau semua orang selamat kita benturkan keadilan Allah, bukankah Kristus cukup untuk semua orang dan murka Allah sudah dipuaskan di salib? Mengapa isu keadilan disorot dalam hal ini? Sementara pada saat kejatuhan Adam, diyakini bahwa saya ikut berbagian padahal belum lahir. Tanpa menilik di mana kasih Allah tetap sinkron dalam doktrin perwakilan Adam. Misalnya Allah bisa mencipta Adam dan Hawa kedua,
yang belum tentu jatuh dan biarkan Adam dan Hawa pertama lenyap dengan dosanya. Baik, saya akan coba jawab satu-satu. Yang pertama ya, berkenaan dengan Roma 5, 18, 19. Dalam pembacaan saya, mungkin Vikaris Kias bisa mengoreksi kalau saya membacanya kurang tepat. Sepertinya dia mempertanyakan penafsirannya ya, bukan mempertanyakan Paulusnya harusnya ya. Yang dia pertanyakan kok tafsirannya kita tidak percaya keselamatan bagi semua orang. Ya, sementara di sini sepertinya kan Paulus sama-sama memakai kata semua. Saya bacakan aja ya bagi pendengar kita ya. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi sepertinya mungkin dalam bayangan dia harusnya ya semua orang benar di dalam Kristus. Ya sama seperti semua orang berdosa di dalam Adam. Nah ini kembali ya, itu kenapa saya berkali-kali mengatakan meaning itu harus always in context. Ya karena pastinya ya ini sesuatu hal, jadi meskipun tadi saya mengatakan yang dipermasalahkan itu adalah kita sebagai penafsir, tapi secara tanpa sadar pertanyaan ini sebetulnya mempermasalahkan Paulus ini. Gitu ya. Ya karena Paulus pastinya tidak akan setuju ya dengan pembacaan bahwa di dalam Yesus semua orang itu akan selamat. Ya karena kalau seperti itu ya ngapain dia memberitakan Injil juga? Ya semua orang selamat begitu Yesus itu mati di atas kayu salib, manfaat dari darah Kristus untuk semua orang. Ya berarti semua orang sudah selamat deh. Ya ngapain juga dia memberitakan Injil gitu ya. Ya sehingga pastinya ya kalau kita membaca di dalam Roma, ya apa yang kita tafsirkan itu sesuai dengan apa yang Paulus itu maksudkan. Ya jadi di dalam konteks ini ya Paulus memang membedakan antara Adam dengan Kristus. Di dalam Adam dengan di dalam Kristus. Dan dari awal surat Roma sampai akhir termasuk dalam bagian ini ya, siapa yang di dalam Kristus? Yaitu mereka yang percaya kepada pemberitaan Injil. Ya mereka yang bertobat dan kemudian percaya kepada Kristus, itulah yang dikatakan diselamatkan. Ya dan yang Paulus katakan di dalam Roma pasal pertama ya, 16-17, ya keselamatan oleh iman kepada iman. Ya kuasa Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma pertama yang ke-16 ini adalah ayat kunci surat Roma. Ya sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, bukan setiap orang loh ya, setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya sehingga siapa yang di dalam Kristus, ya mereka yang percaya kepada Kristus, menerima pengampunan dosa, mengaku dosa, bertobat. Ya sehingga tafsiran yang kita berikan itu adalah tafsiran yang perlu tanggung jawab mengatakan sesuai dengan apa yang Paulus itu maksudkan. Kemudian ke pertanyaan yang berikutnya, loh kan berarti gimana dengan Adam? Kenapa kok semua kita tidak ikut melakukan kok kemudian Adam jatuh kita jatuh? Karena ada hubungan darah. Itu sah sampai hari ini ya, kita kerja dengan baik. Ya yang paling mungkin menerima warisannya siapa? Ya sementara kalau orang tua itu kemudian berhutang, yang kemudian memiliki kewajiban akan hutangnya siapa sedikit banyak, meskipun memang dalam kasus ini masih ada perkecualian, tetapi ya kita melihat ya secara umum begitu ya. Ya orang tua ada diabetes, ya kemungkinan anak akan lebih besar kemungkinan diabetes dan seterusnya. Ya orang tua lahir sebagai orang Tionghoa, gitu ya. Ya anaknya juga akan memiliki ciri-ciri sebagai orang Tionghoa. Ya jadi ada satu kaitan memang ya antara hubungan darah itu something sih. Jadi bukannya Allah tidak adil. Ya sama seperti kita tidak mengatakan tidak adil ya. Kenapa dia karena anak orang kaya kok bisa sekolah di luar negeri misalnya. Kita tidak. Ya kita mau nuntut siapa itu kalau kita mau mengatakan itu tidak adil gitu ya. Ya tidak. Ya jadi bukan berarti tidak adil. Adam dan Hawa berdosa kita kena ya karena kita keturunannya. Demikian juga ya meskipun memang kita amin bahwa darah Kristus kalau memang Tuhan menghendaki ya bisa untuk menyelamatkan semua orang. Tidak tepat mengatakan bahwa kalau Allah tidak menyelamatkan kita berarti Allah itu kurang kasih. Ya kita mesti memperhitungkan aspek keadilan di sini. Jadi sama seperti presiden yang melepaskan semua narapidana bukan berarti dia presiden yang penuh kasih. Kalau dia hanya memberikan gerasi kepada sebagian narapidana bukan berarti dia kurang kasih. Ya demikian juga Tuhan tidak berkewajiban. Ya karena kalau itu kewajiban berarti bukan karunia. Ya kenapa kita percaya keselamatan karunia? Karena Tuhan tidak wajib menyelamatkan satu orang pun yang berdosa dengan kesadaran sendiri. Ya ketika orang berdosa dihukum itu adil.
Ya ketika kita orang berdosa, Kristus menanggung hukuman kita itu karunia yang adil. Ya, tetapi tidak ada keharusan untuk Tuhan mengampuni setiap orang yang berdosa. Kita harus ingat ini baik-baik, Vikaris Kias. Bagaimana dengan orang yang berkata, saya tidak memilih lahir, saya nggak Menariknya peduli ya. sama. Ya, jadi mereka yang mengatakan saya tidak memilih lahir kok masih suka hidup. Nah itu tuh. Gitu ya. Jadi kita mesti belajar konsisten dengan apa yang kita katakan gitu ya. Setahu saya beberapa kali dengar seperti itu ya tetap hidup juga. Kalau sakit takut juga gitu ya. Kalau kena Covid takut juga gitu. Ya berarti kan tanpa sadar dia mengamini kehidupan dari suatu hal yang baik. Harap ketidakkonsistenan ini bisa nampak gitu. Dalam Matius 1 ayat 19, itu sulit saya pahami. Maria sedang hamil, hendak diceraikan diam-diam dengan alasan Yusuf tidak mau mencemarkan reputasi istrinya. Tulusnya di mana? Pertanyaannya. Bukankah justru kebalikan? Nantinya Maria yang hamil tanpa suami akan dituduh macam-macam. Banyak pendeta tidak tuntas membahas ayat ini sebab diasumsikan dapat dimengerti dengan sendirinya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, sebetulnya kata yang diterjemahkan oleh LAI tulus hati itu bisa diterjemahkan juga benar. Ya, Yusuf adalah orang yang benar. Jadi kalau kita melihat terjemahan ESV misalnya just, ya seorang yang adil gitu ya. Nah, sehingga sebagai seseorang yang benar gitu ya, kita bisa mengerti kalau dia tidak bersedia atau dia tidak bisa kemudian menikah dengan yang sudah hamil di luar nikah. Itu kenapa sangat bisa dimengerti karena dia kan belum tahu ini Maria hamil oleh karena Roh Kudus, sehingga sebagai seseorang yang benar ya dia tidak bisa menikah dengan orang yang sudah tidak lagi setia, orang yang selingkuh gitu, orang yang tidak benar. Ya tetapi juga akan dikatakan dia di sini adalah orang yang baik ya. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, itu kenapa dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya, jadi kenapa Yusuf mau menceraikan? Karena dia orang benar. Kenapa dia menceraikannya diam-diam? Karena dia tidak mau mencemarkan atau ya bisa hukumannya mati ini. Ya sehingga kita mesti tahu ya mengenai budaya pertunangan pada waktu itu, Vikaris Kias. Jadi pada waktu itu pertunangan tuh jauh lebih mengikat daripada sekarang. Bedanya memang wanita ini belum masuk ke rumah suaminya ya. Tetapi itu sesuatu hal yang sudah sangat mengikat sehingga perlu sampai mengeluarkan surat cerai. Jadi Yusuf ketika dia memutuskan Maria, dia mesti mengeluarkan surat cerai. Nah, pada waktu dia mengeluarkan surat cerai ini bisa dua hal ini. Yang pertama dia keluarkan di depan umum. Yang kedua dia bisa panggil 2-3 orang saksi. Menulis surat cerai gitu ya, sehingga Maria mendapatkan surat cerai itu gitu ya tanpa orang tahu, dan ketika orang melihat Maria kok hamil, mereka bisa mungkin berpikir, wah Yusuf nih jangan-jangan yang menghamili nih. Karena ya cuman Yusuf dan saksi itu yang tahu kalau Maria hamil di luar sebelum mereka menikah gitu. Jadi dalam pengertian seperti itu kita bisa lebih membayangkan kenapa Yusuf disebut sebagai orang benar dan tidak mau mencemarkan nama Maria. Karena dia bisa sebetulnya tulis surat cerai itu di hadapan umum, tapi ketika dikatakan diam-diam berarti dia akan panggil 2-3 orang yang bisa dipercaya, yang juga tidak akan bongkar-bongkar keluar dan kemudian dia menceraikan Maria begitu. Yohanes Pembaptis 6 bulan lebih tua dari Yesus. Ketika pembunuhan anak-anak di bawah usia 2 tahun diperintahkan, Yohanes termasuk target namun selamat karena ia tinggal di Ein Kerem berjarak 10 meter dari Bethlehem. Masih sama-sama wilayah Yudea. Mengapa Yusuf repot-repot disuruh ke Mesir yang berjarak 150 km dari Bethlehem, padahal bisa saja ke Nazaret di wilayah Galilea yang jauh dari Yudea, kira-kira juga berjarak 150 km. Sepulang dari Mesir, mengapa Yusuf seolah linglung balik ke Yudea lagi sebelum akhirnya diarahkan balik ke Nazaret? Oke, ya ini satu pertanyaan yang menarik ya, kalau saya boleh sedikit komen terhadap yang bertanya ya. Ya di satu sisi sampai menyelidiki jarak begitu ya, satu hal yang baik. Di sisi yang lain ya ada baiknya selain daripada kita menyelidiki hal-hal di luar teks gitu ya, kita juga membaca teks yang ada dengan apa ya, dengan mungkin dengan lebih deep lah, dengan lebih dalam. Karena harusnya jawabannya ada di dalam Matius ini sendiri ya. Ya, kalau kita melihat di Matius pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14 ya. Maka Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi. Jawaban untuk pertanyaan tadi nih. Ya, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ya, yang tidak akan terjadi kalau kemudian Yusuf pindah ke tempatnya Yohanes.
Begitu ya. Jadi ya dari Mesir kupanggil anakku itu tergenapi karena Yusuf membawa Yesus ke Mesir, sehingga dalam ini Yesus sebagai satu representatif Israel. Sekaligus juga yang menarik ya, Musa tipologi daripada Yesus. Yesus seperti menggenapkan yang terjadi pada Musa. Karena kalau kita perhatikan ya, Matius pasal yang kedua, ya ayatnya yang ke-20, ya bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, berangkatlah ke tanah Israel karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Ya kalimat ini ya secara meskipun tidak persis 100% paralel mengingatkan kita kepada perintah Tuhan kepada Musa, kembali. Karena yang membunuh kamu juga sudah mati, gitu ya. Ya di dalam kitab Keluaran. Ya sehingga ya Yesus ke Mesir ini menunjukkan bahwa dia adalah wakil daripada Israel, ya sekaligus dia seperti Musa akan memberikan pengharapan kelepasan bagi umatnya. Nah berkenaan dengan kok Yusufnya itu linglung, bukan linglung ya, karena kan di sini malaikat tidak kasih spesifik. Makes every sense kalau Yusuf mempertimbangkan. Ya make sense juga kalau pertama-tama dia mempertimbangkan kembali ke Yudea, karena dia kenapa ke Bethlehem, kan dia orang situ tuh, sehingga make sense ya kalau dia mempertimbangkan kembali ke Yudea. Tetapi memang sejarah mencatat setelah Herodes Agung meninggal kan penggantinya 3 wilayah dibagi 3 ini oleh Kekaisaran Roma, karena Herodes itu kan raja wilayah ya, bukan raja yang berhak menunjuk penggantinya sendiri gitu. Sehingga setelah dia itu mati, wilayah Herodes Agung dibagi 3. Yudea diserahkan kepada Arkelaus. Ya, kemudian Galilea ya diserahkan kepada Herodes Antipas. Ya, kemudian sisanya yang tengah itu diserahkan kepada Filipus. Nah, dari ketiga anak Herodes ini Arkelaus memang yang paling brutal. Ya, sehingga sejarah mencatat dia kemudian sampai rakyatnya demo mengadukan dia ke kaisar, dia dicopot dan diganti oleh wali negeri. Ya, wali negeri ini adalah ya utusan Roma langsung. Ya kalau tadi kan 3-3-nya anak Herodes. Ya Arkelaus gak digantikan dengan saudaranya, gak digantikan oleh anaknya, tapi digantikan oleh wali negeri, di mana nantinya salah satu yang kita paling kenal ya wali negeri Pilatus. Ya jadi ya make sense ya. Dia Yusuf mau kembali kan cuma dikatakan kembali ke tanah Israel, dia mau kembali ke Yudea karena situasi seperti itu dia akhirnya pindah ke Galilea. Saya rasa itu pertimbangan lebih tepat ketimbang disebut linglung. Dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana orang yang tuli dari lahir dan dia belum percaya kepada Tuhan? Ya tentu saja ya, ayat ini tidak untuk kita mengerti secara mekanis. Karena kalau secara mekanis ya nggak semua orang yang mendengarkan firman Tuhan kan percaya. Satu sisi nggak semua orang yang mendengarkan firman Tuhan percaya. Ya dia harus memperhatikan gitu ya, dia harus meresponi dengan benar, dia harus bertobat begitu ya, dia harus mengaku Yesus, dan tentunya di balik semua itu ada Roh Kudus yang bekerja. Ya sehingga sama seperti nggak semua orang yang mendengarkan Injil kemudian terbit iman, ya demikian juga bukan berarti kalau dia itu tuli misalnya dia tidak bisa mengerti Injil. Ya kan dia juga bisa memahami Injil dengan bentuk yang lain begitu ya, dengan membaca. Ya itu kan juga pemahaman ya, dan dia bisa kemudian merespon dengan benar, Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Ya sehingga seharusnya tidak ada problem sih dengan orang bagaimana dengan orang yang tuli dan belum percaya Injil, ya kasih Alkitab minta dia baca deh. Ya dan doakan supaya Roh Kudus bekerja di dalam hatinya. Ya sehingga itu kenapa saya harap melalui program Fokus ini kita melihat bahwa kita belajar ya bagaimana kita mengerti Alkitab secara dewasa. Jadi di satu sisi juga bukan berarti menurut saya, tapi di sisi yang lain ya juga bukan kemudian artinya ini. Ya karena ini sedikit ya, karena Vikaris Kias menyinggung saya baru saja mendapat pertanyaan karena dia nanya saya langsung, maka saya jawab langsung ya. Kenapa? Karena dia melihat salah satu episode Fokus. Ya kok Pak Hendri mengatakan anak tidak harus taat, anak boleh tidak taat kepada orang tua. Kemudian dia menunjukkan Kolose ya, di mana dikatakan hai anak taatilah orang tuamu dalam segala hal. Gitu ya, dalam segala hal. Ya bahasa Yunaninya mengatakan panta, memakai kata panta. Nah, saya mengatakan ya kata panta itu bukan segala-galanya. Ya di dalam konteks relasi orang tua dan anak. Jadi kalau orang tua misalnya mengajak anak buang imanmu, ya nggak harus taat. Atau mungkin ekstrim sedikit ya, bunuh diri yuk, gitu ya nggak harus taat. Sehingga taat di sini di dalam konteks apa ya, meaning always in context. Ya jadi harap melalui Fokus ini ya kita bisa lebih dewasa di dalam kita mengerti firman Tuhan. Saya pernah mendengar kan kasihilah musuhmu.
Iblis kan musuh. Apakah kasihlah iblis jadi? Nah ya, berarti kan kadang-kadang saya betul loh, mohon maaf ya, kadang-kadang saya ingin bertanya kembali gitu. Jadi menurut yang bertanya Tuhan itu tidak konsistenkah? Begitu. Nah, ini sekali lagi ya, karena ini menarik terkait juga sejak tadi pertanyaan yang pertama ya. Ingat baik-baik, dan saya harap ya saudara tidak keberatan untuk melihat fokus-fokus yang sebelumnya, karena saya juga nggak bisa menghitung berapa kali ya saya sudah mengatakan meaning always in context. Ya, meaning always in context. Konteksnya itu apa? Kalau saya mengatakan bahwa puji Tuhan ya, jemaat itu yang kemarin mengalami kecelakaan hebat, dia kemudian puji Tuhan semuanya selamat ya, dengan susternya, dengan drivernya, semuanya selamat. Akan sangat aneh kalau kemudian saudara bertanya, oh berarti susternya Kristen dia? Gitu. Karena selamat berarti kan ke surga kan. Loh ya, konteksnya apa? Nah ini ya kadang-kadang buat saya sedih ya. Di dalam pembacaan sehari-hari itu tidak akan terjadi. Ya, saya percaya tidak ada satu orang pun gitu ya yang kemudian ketika mendengar saya ngomong, wah bersyukur ya dengan supirnya, dengan susternya semua selamat. Saudara, tidak akan ada satu orang pun yang even terpikir untuk bertanya, loh berarti susternya Kristen ya? Ya supirnya Kristen ya, karena konteks. Nah cuman itu, nah ini sekali lagi menunjukkan ya, kalau dari tadi saya beberapa kali saudara mendengar saya mengatakan dewasa, mungkin salah satu ciri ya. Bagaimana sih Pak membaca dengan tidak dewasa? Saudara comot ayat, ya satu ayat, saudara nggak lihat atasnya dan bawahnya. Itu saja. Jadi kalau mau saudara tanya, bagaimana kalau saya mau sekarang mulai mengerti Alkitab secara dewasa, jangan comot ayat. Gitu ya. Coba mengerti ayat itu konteksnya apa, kayak tadi ya, selamat ini konteksnya apa? Kecelakaan mobil, ya itu kan sederhana ya, nggak rumit ya. Aduh, mencari konteks saya kan bukan mahasiswa teologi, loh ya nggak harus. Ya baca sedikit atasnya, baca sedikit bawahnya, ya ini ngomong mengenai apa gitu ya. Nah harap ini at least satu tips sederhana untuk membawa kita membaca Alkitab secara lebih dewasa. Tapi dengan sang penanya kirimkan pertanyaan ke sini pun bagian, terima kasih ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mencari kebenaran ya. Saya harap kita bisa bertumbuh bersama-sama. Dan ketika saya mengatakan tadi mengenai bagaimana membaca, karena saya ingin lebih mengajak gitu ya. Ya saya harap juga jangan setelah ini kemudian jadi takut bertanya gitu ya. Dan kita jawab juga pertanyaannya. Ya, tapi sekali lagi tujuan dari fokus ini kita rindu kita boleh menjadi orang Kristen yang lebih dewasa, termasuk di dalam kita membaca Alkitab. Ya, baik Pak Henry, sampai di sini. Terima kasih untuk semua jawabannya. Tuhan berkati. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan men-share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.